ya, tapi arkes ya nak ya. Ini arkes tangan Y per X. Bisa difahami nak? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke ya. Nah, di sini sehingga di sini dapat kita peroleh kalau ada adik kalau dalam koordinat kartesius, dalam koordinat kartesius ada adik di sini kan titik ini ada adik nyatakan sebagai x, y gitu kan? Ya, pada titik ini nak, ini kan x, y gitu kan? Dapat Iya, Bu. titik ini. Nah, kalau koordinat polar itu dinyatakan r, theta dengan r-nya adalah panjang garis yang ditarik mulai titik ini ke titik pusat, sudutnya. Sudut yang dibentuk terhadap garis datarnya, ya. Bisa difahami, nak, perbedaan antara koordinat polar dengan koordinat kartesius ya. Jelas Bisa, ya? Bu. Jelas, Iya, gampang Bu. ya? Bisa, Bu. Ini Bu Cici nggak terlalu lamban kan, enggak ya? Pokoknya adik biar paham aja ya. Iya, Bu. Nanti takutnya ini, walah gampang sambil merem bisa pakai diterangkan segala. Sekarang kalau misalkan ada adik disuruh gambar nih, misalkan 1,5/4 pi, apa artinya nak di sini? Artinya R-nya 1, sudutnya 5/4 pi, ya. Ya, sudutnya 5/4 pi. Kalau kita lihat di sini, ini kan 1. Katakan yang biru-biru adalah 1, nak. Ini adalah 1. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya sudut yang dibentuk ini adalah berapa? 5/4 pi. Kok bisa, Bu, hitungnya? Hitungnya dari mana, nak? Lalu, hitungnya? Ini ke sini kan, kalau lurus kan pi, ya. Ininya 1/4 pi, ya. 5/4 pi. Nah, di sininya adalah min 3 pi per 4. Dari mana? Dari 2 pi dikurangi 5/4 pi. Jadi adik-adik boleh menggambarkan seperti ini dengan memberi keterangan sudut di sini. Ininya adalah min 3/4 pi kan. 2 pi dikurangi 5 pi per 4. Bisa difahami, nak? Kalau 2 pi itu kan 8/4 pi ya. 8/4 pi kalau dikurangi min 3/4 pi kan 5/4 ya. Oke ya, di sini. Nah, kalau dari sudut sininya berarti kita mulai dari sudut 0 derajat, ini kan 0 derajat, kita putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Itu adalah pengukuran sudut berarti 5 pi per 4 ya. Di sini adalah 1/4. Nah, sekarang garis ini misalkan nah, ini kan kita garisnya di sini ya. Itu garisnya di sini. Nah, kalau misalkan garis ini itu kita balik, garisnya adalah di sini, di sini, di sini. Jadi bukan di sininya berlawanan di sini, tapi dia di sini. Nah, kalau di sini, nah, di sini maka dapat kita nyatakan di sini min 1 4/5. Jadi dia kalau kita tulisnya kalau kita tulisnya di sini apa perbedaannya? Kalau kita lihat ini adalah 1 5 pi per 4 itu dari sini ke sini. Nah, kalau ini min 1 pi per 4. Nah, sedangkan ini adalah 1, lihat putarannya berapa kali. Mulai 0 sampai ke sini itu sudah 2 pi, ya kan? Terus dari sini ditambah ke sini, berarti 2 pi ditambah 5 pi per 4. Berapa, nak? 13 pi per 4, ya. Bisa difahami, nak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Mudah ya? Bu, bertanya, Bu. Tadi 1 jadi min 1 gimana, Bu? Nah, ini nak, ini ada catatannya di bawah ini. R theta di sini dapat kita nyatakan R, theta plus 2 NP. Apa, Bu, maksudnya di sini? Ini kan 1,5 pi per 4 ya, nak ya. 1,5 pi per 4 itu bisa kita tulis misalnya 1,5 pi per 4. Terus kalau tambah 2 pi berarti 1,13 pi per 4, ya kan? Terus ditambah, berarti bisa kita nyatakan berapa, nak, selain ini berdua? Ini saya ulas satu-satu, nanti pelan-pelan dulu. Berarti apa lagi, nak? Halo? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Ini R, theta itu dapat kita tuliskan R, theta plus 2 NP atau min R, theta plus 2N plus 1 pi. Misalkan 1,5/4 pi ya, nak ya. Misalkan 1,5/4 pi. Berarti R-nya apa? 1. Tetanya? 5/4 pi. Oke.
Ini kan gambarnya 1,5/4 pi ya nak ya. Ini ya. Iya, Bu. Ini ke sini 5/4 pi. Oke. Ternyata ini bentuk seperti ini itu bisa kita nyatakan juga sebagai 1 R-nya R, theta plus 2 NP. Katakan N-nya 1. Tadi kan N-nya 0 ya. Kalau N-nya 1 berarti 2 pi. 2 pi ditambah 5 pi per 4 berapa? Berapa nak? Di 13. Itu dah, Bu. 13 per 4 pi. Berapa? 13 pi per 4. 13 pi per 4. Nah, dapat dinyatakan seperti ini ya. Dapat dinyatakan seperti ini. Ngerti nak maksudnya? Bu, N-nya tadi dari mana, Bu? N-nya, Bu? N-nya ini bilangan asli. 1, 2, 3 gitu. Oh, iya. Tadi kan masih 0 nih, masih N-nya 0, terus kemudian N-nya jalan, N-nya 1 berarti jadi 1,13 pi per 4. Kemudian saat N-nya 2 berarti jadi berapa? 1, berapa nak? Taruh 4. 1, berapa? 21 pi 21 pi per 4. Iya kan? Iya. Bisa nak? Halo. Oh, Halo? iya, Bu. Paham, Bu. Oh iya, Bu. Paham? Iya, Bu. Nah, Bu, ini N-nya apakah boleh negatif? Boleh. Jadi ini tuh kan namanya sudut itu kan sama kayak adik periodik kan? Sama kayak sinus itu loh. Nah, kalau kita lihat gambar grafik sinus atau kosinus itu kan sebenarnya pada saat negatif dan positif itu kan kita gambar berulang-ulang lagi kan sebenarnya periodiknya. Ya? Iya, Bu. Oke. Sehingga Bu itu kan kalau N-nya 1 tadi jalannya. Kalau N-nya min 1 Bu, berarti berapa? Ini kan 1,5/4 pi. Berarti 1,5/4 pi juga dapat kita tulis apa nak? R-nya 1, terus halo? Gimana? Halo, gimana nak? Ya, nak, ayo gimana? Kalau N-nya 1, apa min 1? Berarti apa? 1,5/4 pi dikurangi 2 pi. Iya. Halo, bingung nak? Oh ya, dikurangi 2 pi. Iya, Bu. Oh Iya, iya, Bu. Bu. Paham. Paham, Bu. Oh, paham gimana tadi? Sabar, Nah, Bu. ini berarti jadinya apa nak? Jadinya 1, min 3 ini, Bu. min 3/4 pi. 3/4 pi. Min 3/4 pi. Ini kan itu kalau kita tidak melakukan perubahan terhadap R-nya. Tetapi ternyata R, theta itu dapat kita tulis dengan min R, theta plus 2N plus 1. Jadi ini bentuk penulisannya. Nah ini kan tadi, kalau kita, ini sudah nggak bingung ya nak ya, kalau R-nya nggak kita ubah-ubah, kita ngubah-ubah sudutnya saja, aturannya seperti ini. Paham nak? Paham, Bu. Paham. Nah sekarang kalau R-nya itu kita ubah jadi negatif, kita ubah R-nya itu jadi negatif, maka sudutnya itu jadi seperti ini. Apa sih kok maknanya negatif? Maknanya negatif sama kayak adik-adik belajar terkait dengan vektor. Kalau ini ke sini, berarti negatifnya ke sana. Iya kan? Akhirnya ke sana. Iya, Bu. Oke ya. Sehingga pada saat 1,5/4 pi, kalau kita nyatakan min 1, di sini min R, katakan ini min 1, berarti ini apa nak? Datanya tadi berapa? 5/4 pi kan? 5/4 pi, ya Bu. 5/4 pi. Katakan N-nya ini 0. Ini masih berjalan mulai 0 dulu. Tambah 1. Berarti berapa nak? Min 1. Kalau kita min 1 berarti di sini berapa nak? 8/4 pi. Berapa? Berarti kan 5/4 dikurangi ini kan? 5/4 1. berapa? Dikurangi berapa nak? Kurangi? Min 1 pi. Min pi berapa nak? Pi per Berapa? 4. Pi per 4. Halo? Ya Bu. Nah, selain itu bisa dinyatakan apa lagi nak? Kalau min R ini? Selain min 1, pi per 4 bisa dinyatakan berapa? Bentar Bu, nyoba Bu. 1, 3. 3.
Halo? 17/4. Gimana? 17 Nak? pi per 4. Kalau misalnya N-nya 1, itu N-nya 1 berapa? 17 pi per 4. 17 pi per 4, bukan? Kok bisa? Kalau 3pi berapa? 3pi, iya kan? 3pi ditambah 3 pi ditambah tambah pi per 4 ya. 13/4 ya. 13/4 kan, bukan 17/4 kan? 3/4 ditambah 5/4. Iya, 17/4 ya. 17/4 itu. Iya, 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 Bu. 17/4 ya. Min 1,17/4 pi gitu kan? Dan seterusnya gitu ya. Iya, Bu. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan ini sudah ya. Yang ini sudah paham semua, Nak? Ada yang belum paham? Halo? Ada yang belum paham, Nak? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Itu ada Jelas, yang sebentar, ada yang ngecat apa itu? Oh, jelas. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang ke Oke. Nyatakan dalam koordinat kartesius min 4,2/3 pi. Berarti sebenarnya kalau koordinat polar jawabannya banyak kan, bisa kan ya, Nak, ya, kayak tadi ya? Iya, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Iya, tapi sebenarnya Iya, yang Bu. paling dasar yang mananya? Yang paling dasar ini kan 1,5/4 pi, atau ini kan kalau kita ubah ke min 1 ya min 1,5 pi per 4 ya. Gitu kan? Iya, Bu. Tapi ini setelah itu adalah pengembangannya berulang kali sebenarnya, kayak ini kan sebenarnya berulang kan sudutnya ya. Kan karena dia muter aja, tapi intinya kan di sini sudutnya ya. Kayak ada 2pi, Ya, Bu. 4pi, sama kan dia ke siklus berikutnya lagi ke 6pi, 8pi gitu kan, kayak 2pi. Nah, nyatakan dalam koordinat kartesius ini mungkin dicoba, Nak, atau mungkin yang nomor 1 dulu. Ini ada ini aja yang mudah, ini ada upload di insidental ya. Yang bagian kedua nomor 1 itu kan cepet kan, paling 5 menit paling upload. Tapi itu kita bahas semua ya. Berapa, Bu, N-nya, Bu? Mana? Nggak usah, ini satu kali aja. Satu kali aja. Kayak tadi loh, Nak, kayak ini, bentar. Jadi semuanya ini ternyata bisa kita nyatakan sebagai 1,5/4 pi. Ternyata ini itu bisa kita nyatakan ini gitu loh, Nak. Bentuk-bentuk ini. Paham, Nak? Halo, paham? Gimana? Jadi semua bentuk-bentuk ini tuh dapat kita nyatakan 1,5/4 pi. Gitu loh, Nak. Jadi ya cukup satu aja. Oh, nggak usah iya, Bu, NN-nya iya, Bu. ini ya. Iya, Bu, paham, Bu, paham, Bu. Oke, sekarang ini nomor 1 ini yang tugas insidental paling 5 menit paling upload ya. Gampang ini nomor 1 bagian 2 itu koordinat polar ya. Oke, Bu. Ini bukannya sudah ya, Nak, ya, waktu matematika lanjut kemarin ya kayaknya ya. Karena saya merasa nerangkan ini di elektro waktu itu ya. Belum, Bu. Udah. Tak bukain ya, aku tak sambil nyari-nyari ya. Nanti kalau ada ini kayaknya ini keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri kayaknya dulu waktu diterangin. Coba sih, Nak, ya. Kalau ada gitu ya. Waduh, ini anak-anak ini. Tanah itu sudah kok, Nak. Bentar ya. Kayaknya aku nggak puas sih dikatakan belum. Pasan dulu tak terangin kok. Sudah, Nak, nomor 1 belum? Belum, masih nulis. Belum ya? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih nulis, Bu. Bu, itu berarti kalau misalnya tetanya kan 1 ya, Bu ya? Pakai rumus yang awal tadi kan, Bu?
Tinggal masukkan aja, Bu. Udah, Bu. Sorry nak, karena gemut. Ada di diam aja. Yang ini kan yang tak suruh terangkan. Ini koordinat polar R-nya -1. Tetanya kok Satu. bukan, oh ya Allah nak, ini tuh nyatakan dalam koordinat polar ini X-nya -1, Y-nya 1. Mana teta 1 tuh? Aku kok melu-melu kalian tuh loh, gimana sih? Oh Ini alah, kan, iya Bu, paham Bu. oh Ya, Bu. gimana sih? Dibaca bener tuh nak, Baru nggak, Bu? Baru ikut-ikut nggak, Bu? sama, nggak baca perintahnya, ikut langsung tak lihat itunya. Oh, paham, paham, Bu. Oh iya, nah ini tuh ada di materi ini. Apa setelah saya lihat itu ada di materi saat adik belajar bilangan kompleks, sistem bilangan kompleks. Iya kan? Halo. Bu. Iya ini nak. Oh iya Bu, itu Iya. ini enggak? Itu ini kan antara bilangan real sama imajinernya gitu ya Bu? Kalau dulu kita berbicara sistem bilangannya, bukan koordinatnya. Kalau ini kan koordinatnya. Ini Iya, PowerPoint-nya belum ditaruh di aula ya, Bu ya? Oh iya sih, belum ya nak ya. Saya taruhnya di aula, sekalian ada di upload tugas insidental. Nanti kalau sudah jam 8 bilang ya nak ya. Nanti khawatir bablas. Oke, Bu.
Sudah nak? Sudah diupload? Sudah ya? Itu kan mudah. Ini Bu, ngupload Bu lagi. Ya, habis itu kerjakan semuanya, Belum, Bu. kita share ya. Habis itu, Lagi nak. nyikan. Ya, habis itu kita bahas semua nak. 4 soal itu ya. Saya lanjutkan materinya dulu ya nak ya. Lu, Ya, soalnya Bu. Senin kan kuis ya. Nanti Ya, Bu. saya umumkan materinya saat mana ya. Saya lanjutkan materinya ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, tadi sampai sini ya. Ini nanti akan kita bahas, ini kayaknya mudah ya buat adik-adik ya. Kalau ini kan yang jelas kan ini X, ini Y. Nanti kita ubah ke R, theta ya.
Halo? Iya, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ini juga kalau yang ini kan R, theta. Ini nanti kita bentuk X, Y ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa kan nyarinya X-nya itu berarti R cosinus theta gitu kan? Iya, Bu. Y-nya Bu. berarti R sinus theta. Ya, gampang ya? Gampang ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Bu. Awas lu kalau nggak dapat 100. Ini latihan ya, Nak ya. Nanti kalau ada yang tanya, ada yang bingung tanya di grup nggak apa-apa. Kalau sebelum kuis, Senin kan kuis. Baik, Bu. Oke. Nah, ini sekarang fungsi dan grafik. Coba perhatikan adik-adik. Ini garis hijau. Oh ya, nanti kalau jam 8 ingatkan saya. Saya biasanya nggak lihat jam, nanti 12 nerangnya. Ini garis hijau ini kan berarti titik berapa, Nak? 4,0 ya. Ya, Bu. Lu ya. Kalau kita tarik garis ini, berarti X-nya apa di sini 4 itu sama dengan R cosinus theta. Oke, di sini berarti R cos theta karena ini adalah 4 ya. Ini kan nggak ada miring. Tadi kan karena kita cari sisi miring itu kan R-nya kan akar sinus kuadrat plus akar X kuadrat plus Y kuadrat gitu kan. Nah, ini kan pada sudut 0 berarti R sinus theta-nya 0. Di sini kan 4 ya, berarti R cosinus theta sama dengan 4. Ini ya, Nak ya, garisnya. Halo? Paham, Nak? Bu. Kenapa? Ada yang tanya, Nak? Halo? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Nah, kalau garis tegak gini, ini disebut R cosinus theta, itu sama dengan 4, sedangkan di sini adalah min 3, berarti disumbu Y-nya, Y sama dengan min 3, berarti di sini kan min 3,0 ya, Nak ya? 0, min 3 ya? Ya, Bu. Sehingga di sini R sinus theta itu sama dengan min 3. Dari pendefinisian ini ada yang tanyakan, Nak? Ya, Bu. Enggak ya? Sehingga dapat kita peroleh di sini R cosinus theta itu sama dengan 4, maka X sama dengan 4. Begitu juga ini R sinus theta sebenarnya sama kayak ini loh. Nah, bentar, kita balik lagi. Sorry. Nah, ini kan sama kayak ini. Di sini adalah di X-nya, berarti kan di sini kan X-nya ya. Kita kan tadi punya jaraknya adalah 4, sehingga di sini 4 cos theta ya. Sedangkan di sini yang di sini adalah sin theta ya. Gitu ya, Y-nya itu ya. Oke ya, ini sebenarnya balik lagi ke konsep awal. Oke. Nah, sedangkan di sini adalah theta sama dengan 3pi per 4. Kenapa, Nak? Di sini theta sama dengan 3pi per 4. Halo? Halo, Nak. Kenapa? Kenapa, Nak? Kenapa, Nak? Halo? Kenapa kok 3pi per 4? Belum tahu saya, Bu. Belum tahu? Belum tahu, Bu, saya. Contohnya dari mana? Ada yang tahu, Nak? Halo? Ini kan theta sama dengan 3pi per 4, berarti arkes tangan X per Y, arkes tangan X per Y itu sama dengan 3 per 4 pi ya. Di sini kan arkes tangan X per Y kan? Halo? Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Ya, arkes tangan X per Y itu sama dengan 3 per 4 pi, sehingga X per Y adalah tangan 3 per 4 pi. Sehingga di sini tangan 3 pi per 4 di sini adalah min 1, sehingga X Y sama dengan min X. Ini kan garis Y sama dengan min X karena ini.
Kalau Y sama dengan X, gimana garisnya? Gini kan? Gitu kan? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya kan? Ini kan, bentar. Ini sebenarnya kan dari kalau ada ini kenapa ketemu ini kan Y sama dengan min X, ini adalah asal usulnya kenapa sampai dengan Y sama dengan min X ya ketemu seperti ini ya. Oke ya, 3 kalau X-nya 3 berarti itunya min 3. Kalau ini yang X-nya min 3 berarti Y-nya 3 gitu kan kebalikannya ya. Oke. Halo. Sebenarnya 3pi/4-nya itu dari mana, Nak? Sudut mana sih 3pi/4-nya itu? Kalau ini hijau berarti keterangan garis hijau, yang biru ini garis biru, yang merah ini garis merah. Maksudnya slide ini begitu, Nak. Berarti yang ini 3/4 itu sudut yang mana sih? Kalau menurut saya, Bu, antara sumbu X sampai garis merah. Sumbu X sampai dengan garis merah mana? Yang sumbu X yang di kuadran 1 sampai garis merah yang di kuadran 2. Oke, berarti sampai sini ya. Jadi adik bagaimana cara mencari ini kan persamaan garis. Ini kan coba Nak, persamaan garis ini kalau ada adik, ini kan kalau persamaan garis pakai koordinat kartesius, ini kan berarti X sama dengan 4 gitu toh kan, Nak? Iya, Bu. Oke, nggak ada bingung, Nak. Sebentar, saya bahas satu kok kayaknya pada diem ini kayaknya antara iya dan tidak, kayak gitu, tengah-tengah gitu. Kita bahas dulu yang hijau. Kalau ada adik pakai koordinat kartesius, apa kalau mengatakan persamaan garis hijau ini apa, Nak? X sama dengan 4 gitu kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya kan? X sama dengan 4, berarti ada yang gambar gini, toh kan, thread gitu aja kan. Kalau X sama dengan 4, X itu apa, Nak? Definisi X itu R cosinus theta. Ya, ini makanya pada saat koordinat polar itu berarti R cosinus theta sama dengan 4. Itu berasal dari X sama dengan 4 itu kan? Lu. Oke, Nak? Oke, Bu. Oke. Begitu juga saat Y sama dengan min 3. Kalau Y sama dengan min 3 berarti kita ini kan gambarnya. Sehingga R sinus theta sama dengan min 3. Gitu ya? Iya, Bu. Kalau saya tanya misalkan R sinus theta sama dengan 2, di mana? Di 2, Bu. Di Itu, Bu. Di 2. Y sama dengan 2, Bu. Oke, berarti mendatar gini ya, horizontal gitu ya. Iya, Bu. Oke. Kalau R cosinus theta sama dengan min 2. Di X Tegak itu, Bu. Di min 2. Oke, tegak ya. Pada saat min 2 di sini vertikal ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau kita mencari persamaan garis, katakan dia miring gini. Karena ini kan linear ya. Kita lihat kalau kita ini, Nak, kita ukur sudutnya. Sudutnya itu apa? Jadi ke sini kan mulai 0 ini kan mulai 0 pi sampai dengan ke sini apa sudutnya yang dia lewati adalah 3pi/4 ya. Nah, kalau 3pi/4 bentar ya, Nak, sebentar, Nak. Ini ya, Nak. Bentar. Sponsor sebentar, Nak. Nah, sekarang kalau 3pi/4, ya makanya cari persamaan garisnya gimana? Ini kan theta tuh. Theta sama dengan 3/4pi. Ada adik yang kita tahu, theta itu apa? Tadi kan pengertian theta kan arkes tangan ya. Halo? Iya, Bu. Ya, Ya. arkes tangan X per Y, itu kan theta tuh, definisi theta adalah arkes tangan X per Y. Bentar, Bu. Kemudian, Bentar, Bu. oh, Maaf. Itu X per Y atau Y per X ya, Bu? Sebenarnya. sorry, Nak. Y per X ya, kebalik ini, Nak. Iya. Arkes tangan Y per X ya. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Arkes tangan Y per X kebalik ini, Nak. Arkes tangan Y per X ya. Sama dengan 3/4pi. Mohon maaf, ini berarti salah, Nak. Terima kasih koreksinya. Ini arkes tangan Y per X sama dengan 3/4pi. Dari sini apa, Nak? Kita peroleh apa? Halo? Dapat sudutnya bukan sih, Bu? Dapat apa?
Y per X sama dengan tangen 3/4 pi, ya. Ya kan? Y Oh, per iya, X. Bu. Ya, Oh, akhirnya Y per X sama dengan min 1. Akhirnya apa, nak? Sama aja sih hasilnya, Y sama dengan min X kan. Karena Y per X cuma tinggal balik aja. Y per X sama dengan min 1. Sehingga Y-nya ya min X. Atau X sama dengan min Y. Sama sih ya. Cuma memang salah di sini. Karena kelihatan kan kalau di sini berarti untuk Y-nya itu kan 3 ya. 3 di sini ya, 4 Bu, ya. izin bertanya, Bu. Oh, Y-nya kan min 3 atau 3 ya, Bu? mana? Ini kan Y per X ya, Bu? Y per X. Nah, berarti Y-nya di otomatis yang negatif ini, yang di bawah, yang warna biru, kan itu jadi positif ya, Bu? Yang mananya Y-nya? Yang biru, Bu. Y-nya biru, biru. Kan minus. Biru. Oh, minus. Yang ini kan jadinya kan? Halo? Oh, bukan yang garis biru ya, Bu? Mana, gimana? Kan Arkstan itu kan Y per X. Y per X. Arcus tangan itu Y per X terus? Nah, Y yang biru ini kan 3 ya, Bu? Gimana? Y yang di bawah. Kan Y minus. yang di bawah. Ini sudah beda lagi, yang kita bahas ini yang merah ini, nak. Biru itu cuma Y sama dengan min 3. Ini toh, katanya tadi sudah, Bu Cici sudah boleh pindah. Yang dimasukin aja, Bu. Enggak, ini sekarang kita bahas yang merah, nak. Kita bahas yang merah sekarang. Ini kan 3/4 dari sudut ini kan, kita ukur dari sini ke sini, 3/4 pi. Halo? Oh. Paham, Bu. Oh, masih belum beranjak dari biru. Halo, sudah? Belum beranjak dari biru, masih di biru kamu. Enggak, Bu. Kirain tinggal dimasukin dari yang garis ini. Beda, nak, beda. Ini beda persamaan garis. Ini maksudnya kalau persamaan garis hijau itu R cosinus theta sama dengan 4. Karena dapat kita nyatakan kalau Kartesius ini kan persamaan garisnya kan X sama dengan 4. Ini tuh beda 3 persamaan garis. Nah, cuma digambar dalam satu grafik aja. Oke, Bu. Oke ya. Halo? Ada yang bingung, nak? Bingung? Halo? Bingung, nak? Kalau bingung, Bu Cici terangkan lagi mulai awal. Ada yang bingung apa enggak? Bu, saya bingung yang ini, Bu. Yang mana? Tan 3/4 pi, terus sama dengan min 1. Itu gimana, Bu? Saya bingung. Oke. Tan 3/4 pi. Tangan 3/4. Kalau tangan sudut 3/4, perhatikan sudutnya. 3/4 pi itu ada pada kuadran berapa, nak? Min 2. Kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2 posisi tangan itu negatif atau positif? Negatif. Oke, negatif. 3/4 pi itu sebenarnya sama sudutnya kayak 1/4 kan? Kayak sudut 1/4 pi sama kayak sudut 45 derajat. Iya. Tangan 45 derajat berapa? 1. Oke, 1 kan? Negatifnya itu karena dia ada di kuadran kedua. 3/4 pi ada di kuadran kedua. Sehingga sama dengan min 1. Ini tadi salah ketik ya, nak, ya. Di sini kebalik ini. Y per X itu sama dengan min 1, sama ya. Y sama dengan min X. Atau kebalikannya X sama dengan min Y, sama aja. Ya, persamaan garisnya. Itu untuk mencari persamaan garis. Bisa difahami, nak? Halo, ada yang Bisa, bingung, Bu. nak? Kalau bingung bilang, nak. Belum kuis. Soalnya Senin kan sudah kuis, jadi ada harus setidaknya paham. Bu, seandainya kita nggak dikasih tahu 3 pi per 4 itu dari mana, Bu? Angka 3/4. Itu dari sudut yang diukur dari 0 pi. Ini kan ke sini 0 pi sampai dengan ke sini. Ini adalah ke sini kan, ini kan tengah-tengah. Tengah-tengah kan 1/4 pi, nak. Oh. Iya kan, pi per 2 ditambah 1/4 kan 3/4. Berarti tinggal bayangin aja, Bu ya. Tapi nanti kalau pada soal pasti dikasih, nak, kasih sudutnya. Misalkan ini adalah 1/4 pi, ya tinggal nambah aja pi per 2 ditambah 1/4. Dia ada di kuadran kedua. Begitu juga misalkan ada garis di sini. Itu kan? Atau misalkan garisnya sepertiga pi. Sudutnya kan misalkan sudut 30 derajat dari arah sini. Berarti ya pi ditambah 30 itu berapa, nak? 30 berarti pi per 6 ya. Pi ditambah pi per 6 gitu kan? 7 pi per 6 gitu kan? Bisa difahami, nak? Ada yang tanya kan? Bisa, Bu. Bu, saya mau tanya ini, Bu. Berarti yang di dalam soal ini tuh yang diketahui garis biru, garis hijau, sama garis merah gitu ya, Bu?
Bukan, beda nak. Beda maksudnya dalam soal gimana? Maksudnya gimana? Ini soal tersendiri dan tersendiri, nak. Enggak. Maksudnya ini Bu, kalau di soalnya gitu Bu, dikasih gambar ini gitu. Nah. Oh, terus disuruh mencari persamaan garisnya gitu dah. Iya, gitu Bu. Ya, berarti ada gambarnya gitu. Baik. Berarti kalau kayak disuruh nyari apa? Itu koordinat polarnya itu berarti ketiga garis ini udah diketahui gitu ya Bu, kalau di kasus ini. Atau misalkan ada dikasih koordinat titiknya. Misalkan di sini katakan R, berapa, tetap aja tetanya kan yang kepake. Sebenarnya kan kita butuh tetanya ini kan. Oke. Halo. Udah? Masih di sini? Lanjut? Bu. Lanjut ya. Nanti sambil dilihat-lihat lagi, nggak dibaca-baca lagi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, itu tadi fungsinya linear. Lah, sekarang kalau grafik, nah, kita misalkan di sini. Ini adalah sebuah lingkaran. Ini contoh yang ini adalah lingkaran. Ini yang merah itu jari-jarinya 7. Kelihatan ya, nak ya? Apa ketutupan sama ini layar saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Yang merah ini R-nya 7. Kalau yang biru ini R-nya di sini kita lihat di sini ketahui R-nya itu 4 kosinus theta. Kalau ini kan 7 kan jelas ya, nak ya, karena pusatnya 0,0, kemudian kesininya 7, kesininya 7, ininya 7, ini dia 7 ya. Gak ada masalah kan yang merah ya? Loh, yang merah enggak ada masalah ya? Tidak, Bu. Oke. Kemudian yang biru adalah R kosinus theta. Apa ini jam? Oke. Ini biru ini R sama dengan 4 kosinus theta ya. Ini kenapa disebut R sama dengan 4 kosinus theta di sini? Nah. Halo. Kenapa R-nya sama dengan 4 kosinus theta? Halo. Kenapa, nak? Sama kayak tadi, ini kan dia di sini kan 4 kan kayak tadi garis tadi. Nah, ini kan berarti diketahui R-nya itu sama dengan 4 kosinus theta. Begitu juga yang hijau di sini berarti ini min 7 berarti karena mulai 0 sampai ke min 7 berarti min 7 sinus theta kalau yang hijau. Bisa difahami, nak? Aduh. Bisa, Bu. Bisa. Sekarang kita bahas yang biru dulu, lingkaran biru. R sama dengan 4 kosinus theta karena ini 4. Ini kita mulai 0 ini ke 4 ini. Kita harus disuruh mencari persamaan lingkaran ini, berarti R sama dengan 4 kosinus theta. Maka R kuadrat, kalau R kuadrat berarti kan ini kan R kuadrat itu sama dengan R dikalikan R gitu kan. R kuadrat itu R kali R kan? Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sehingga R dikalikan 4 kosinus theta. Sehingga sama dengan dituliskan di sini 4R kosinus theta. Itu adalah R kuadrat. Oke? Jelas, nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Nah, sehingga kita tahu bahwa persamaan lingkaran itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu adalah persamaan lingkaran, kan, nak? Persamaan lingkaran ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sehingga kita tinggal substitusi di sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat. R kuadratnya apa yang biru ini? 4R cos theta. R cos theta itu tidak lain adalah X, ya. Halo? Iya kan? 4 cos theta itu adalah X. Sehingga sama dengan 4X. Nah, dari sini kita punya X kuadrat min 4X plus Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini jadikan persamaan kuadrat, berarti X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini kan R kuadrat. Nah, dari sini kita punya X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Itu adalah persamaan lingkaran ini. Apa maknanya? Berarti persamaan lingkaran yang biru ini memiliki jari-jari berapa, nak? 2 enggak sih, Bu? 2. Iya loh. Ngapain ragu-ragu? 2 dengan pusat berapa? 2,0. Dari mana 2,0? Itu di gambarnya, Bu. Itu gambarnya dari sininya kok.
Kan untuk mencocokkan Oh, itu Bu di ini. X Nah, ini kan 2. X-nya 2, Y-nya 0 kan 2,0 ya. Iya, dari situ Bu. Ya, kalau adik-adik menggambar lingkaran biasa kan X kuadrat plus Y kuadrat kan pusatnya 0,0. Ya. Halo. Oke, Nak. Sehingga pada saat yang merah ini kan sudah kelihatan nih, R-nya 7. Maka R kuadratnya 7 kuadrat. Ya. Dari sini kan kita punya persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Gitu aja ya. Karena pusatnya 0,0. Sehingga ini kan sebenarnya X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan 7 kuadrat gitu kan. Halo, nggak bingung ya, Nak ya? Enggak ya? Bingung? Saya lanjutkan dulu ya, yang hijau ya. Ini yang biru tadi, ini lingkaran yang merah. Ini lingkaran yang hijau. Di sini diketahui R-nya itu min 7 sinus theta. Maka R kuadratnya adalah min 7. Ini kan R kali R. R-nya tulis satunya R, satunya tulis min 7 sinus theta. Berarti min 7R sinus theta. Dari sini kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan min 7 R sin theta apa? Y. Sehingga kalau ini ke sini, pakai persamaan kuadrat sempurna, X kuadrat ditambah Y plus 7/2 kuadrat sama dengan 7/2 kuadrat. Berarti apa artinya? Apa artinya? Artinya jari-jarinya 7/2 dengan pusat 0, min 7/2. Ya, pusatnya berarti min 3,5. 0, min 3,5. Ya, di sini pusatnya. Jari-jarinya 7/2. Jari-jarinya 3,5. Ada yang tanyakan, Nak? Ada yang tanyakan, Nak? Halo? Ada yang tanyakan? Kalau ada yang bingung, sampaikan, Nak ya. Suara saya jelas nggak, Nak? Atau putus-putus? Jelas ya. Jelas. Kalau ada yang bingung, sampaikan, Nak. Itu 7/2 dari mana, Bu? Ini, yang ini. Yang ini? Iya. Oke. Saya jelaskan ini ya. Bentar. Saya jelaskan prosesnya ini. Ini saya sudah nempak ini. Kayaknya pasti ada yang nanya itu. Oh iya. Itu padahal sebenarnya ada pada saat dasar itu, Nak. Kayaknya SMA ya. Ini apa ilmu yang dikasih gurunya SMA dilupakan. Betapa sakitnya itu nantinya. Iya, Nak. Ini apa tadi, Nak? Persamaannya tadi apa, Nak? X kuadrat, ya. X kuadrat tambah apa, Nak, tadi? Y plus Y/2 dikuadratin, Bu. Y kuadrat atau, Nak? Enggak ya? Hah? Y plus Y/2 terus dikuadratin, Bu. Y plus Y/2-nya. Bukan, aslinya, persamaan aslinya sama dengan di situ. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan min 7Y kalau nggak salah, Bu. Nah, itu, Bu, maksud saya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan apa, Nak? Min 7Y kalau nggak salah. Min 7Y, oke. Gini ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan X kuadrat plus Y kuadrat min 7Y. Kalau ada adik ubah, berarti jadinya apa, Nak? Ibu, mohon maaf, share screen-nya belum Tanah. ditampilkan. Belum. Belum tadi. Udah? Udah? Sampun, Bu. Udah ya. Oke, sekarang kita ubah bentuknya. Berarti ini jadinya apa di sini? Nah, jadinya gini kan. Gini ya? Atau gini biar ada di gak bingung. Gini, oke? Oke, Nak? Halo? Oke, Nak? Oke, Bu. Oke, Bu. Oh, sudah jam 8, Nak?
Ya, bentar ya, enggak tinggal sedikit ini ya. Sekalian nanggung. Udah jam 8:02 ya. Nanti telat semua nih. Ini jadi X kuadrat, ini kan jadikan persamaan bentuk akar kuadrat sempurna. Nah, ini jadi bentuk kuadrat sempurna. Ini kita kelihatan. Ini berarti apa? Y plus apa nak? Kira-kira yang ini, yang persamaan tengahnya 7Y, berarti apa? Y per 2. Y per 2, 7 per 2 no. Oh, Y per 2 iya, toh. 7 per 2, Bu. Ini jadinya kalau ada di persamaan kuadrat kan di sini Y kuadrat plus 7Y, ya kan? Iya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. 7Y ditambah berapa? 9/4. 9/4. Plus 9/4. Plus 49 per 2. Lah ini kan nggak ada plus 49 per 2-nya, nak. Iya kan? Halo? Nggak ada 49 per 2-nya kan di sini? Iya. Biar nilainya tetap, berarti dikurangi Min 49. min 49 per 2. Ya, biar nggak ngurangi 49 per 2 atau 49 per 4. Ikut. Iya kan? Halo? Iya, Bu. Oke, sampai sini udah tinggal pindah ruas aja ya. Kan? Sehingga ini jadinya 7 per 2Y, 7 per 2 kuadrat ya. Ini pangkat 2 gitu kan. Udah selesai. Itu kenapa jadi seperti itu ya. Halo, sudah nak? Sudah, ada yang tanyakan, nak? Enggak? Cukup, Bu. Cukup ya? Cukup ya, nak ya? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, saya akhiri sampai di sini ya, nak, pertemuannya. Silakan adik ke kegiatannya adik. Kalau nanti ada yang ditanyakan, boleh disampaikan di grup. Jangan chat pribadi ya, nak ya, di grup aja. Jadi biar temannya bisa nyimak. Jadi satu jawaban biar untuk semuanya ya, nggak satu-satu gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.